Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Materi PLH kita kali ini adalah kelanjutan dari materi PLH kita yang kemarin mengenai sumber daya alam air. Seperti kalian ketahui, sumber daya alam air adalah sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang bisa hidup tanpa air. Saking pentingnya, kita harus mulai melakukan sikap hemat air, atau dalam materi ini kita membahasnya dalam judul penghematan air dan pengelolaan limbah rumah tangga. Hemat air. Kalian mungkin pasti bertanya, dari zaman SD kalian bertanya, selalu diajarkan, selalu dianjurkan untuk hemat air. Kenapa sih harus hemat air? Yang pertama, air adalah sumber daya alam yang tak tergantikan. Tidak terbayangkan bukan kalau kalian harus mandi bukan dengan air. Tayamum bisa dengan debu, tapi kalau mandi, kayaknya ibu gak mau deh. Yang kedua, hemat air adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap generasi yang akan datang. Air jernih yang kalian gunakan untuk mandi hari ini, air minum yang bening yang kalian minum hari ini, itu harus juga dinikmati oleh anak cucu kita. Sama persis kualitasnya. Kalian masih bisa melihat sungai yang jernih, ikan yang berenang di sungai. Nah, anak cucu kalian juga itu harus bisa menikmati itu semua. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan air bersih di masa yang akan datang. Tidak semua manusia bisa mengalami nasib seberuntung kita di Indonesia yang tidak kekurangan air. Banyak masyarakat di belahan bumi lain, atau bahkan mungkin ada beberapa di daerah Indonesia yang masih kesulitan air. Jadi hemat air harus mulai dilakukan dari sekarang. Bagaimana caranya? Ibu yakin kalian semua pasti sudah tahu, dan mungkin sudah ada di antara kalian yang sudah terbiasa untuk melakukan sikap hemat air. Yang paling penting adalah kalian mulai dari diri sendiri, dari kita sendiri, mulai dari kegiatan kita sehari-hari di rumah atau di mana saja pada saat kita bepergian. Kemudian kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, dari rumah, dari sekolah, dari kantor mungkin. Contoh-contohnya nanti bisa kalian sebutkan pada saat kita diskusi nanti. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk menghemat air. Di materi berikutnya, kita akan membahas mengenai pengelolaan limbah rumah tangga. Apa sih hubungannya hemat air dengan limbah rumah tangga? Kalian tahu, limbah rumah tangga adalah salah satu penyumbang pencemaran air. Jadi, kita harus mulai mengelolanya dari sekarang. Banyak sekali limbah rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, misalnya air dari hasil kegiatan mencuci, air dari cuci piring, air bekas mandi kalian, atau air bekas cuci mobil atau cuci sepeda kalian. Itu merupakan limbah rumah tangga yang jika tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi sumber pencemaran. Mengapa harus dikelola dengan baik? Karena merupakan salah satu penyumbang besar pencemaran air seperti tadi yang ibu sebutkan di atas. Kemudian bisa mencemari air dan mengganggu proses hidrologi serta dapat menyebabkan penyakit. Air kotor, air yang tercemar bisa menyebabkan penyakit. Kalau tidak percaya, coba saja kalian cuci tangan di sungai kecil di sebelah sekolah kita. Ibu jamin beberapa menit kemudian tangan kalian atau kulit kalian akan gatal, karena di situ suka banyak yang membuang sampah atau melakukan pembuangan sisa-sisa dari
warung-warung di sekitar sekolah kita. Bagaimana cara mengolah limbah cair? Ada beberapa cara sebenarnya, cuma kita bisa bedakan menjadi 3 jenis, yaitu pengelolaan secara primer. Caranya dibuat bak pasir penampung sebelum dialirkan ke got atau saluran air. Pengelolaan sekunder, menghilangkan zat organik dengan cara oksidasi, biasanya ditambahkan dengan zat kimia sebelum dibuang ke saluran air. Yang ketiga, pengelolaan tersier merupakan gabungan 1 dan 2. Dan yang terakhir tentu saja dimanfaatkan kembali. Misalnya, kalau di tempat berguru, air bekas cucian itu yang beberapa kalinya itu bisa dijadikan untuk menyiram tanaman. Nah, apakah di rumah kalian sudah melakukan ini? Semoga sudah ya. Selanjutnya, untuk perawatan saluran air, materi ini akan kita bahas di diskusi PLH kita selanjutnya. Sebagai bocoran, ini dibahas dalam materi PLH karena saluran air ada hubungannya dengan pengelolaan limbah cair. Saluran air yang tidak dirawat akan menimbulkan beberapa dampak lingkungan dan penyakit. Cara perawatannya bisa secara pribadi, bisa secara gotong royong di lingkungan. Nah, setelah materi ini selesai, ada beberapa tugas pengamatan yang bisa kalian lihat di sini, atau nanti bisa dilihat di workbook fast track 2 kalian di bagian PLH. Ini akan kita lakukan bersama-sama. Ibu rasa cukup sekian materi PLH kali ini. Semoga kalian bisa dapat mengerti. Jika ada pertanyaan, bisa nanti kita diskusikan di sesi berikutnya. Tetap sehat, selalu disiplin jaga protokol kesehatan. Salam hijau, salam peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.